selamat pagi teman-teman Karika Lover. Wah, pagi ini kita ada surprise banget. Ini kita jauh-jauh ya dari Kepulauan Riau. Dan pagi ini serius, ini semuanya yang paling ditunggu-tunggu. Ya, komedian yang paling terkenal, Boris Bokir. Boris Bokir. Boris Bokir. Ada miripnya ya? Kocaknya sih. Yeah. Siapa sih yang nggak kenal Supir Siantar nih? Yoi, Supir Siantar. Nah, kalau saya nggak apa-apa deh, walaupun di sini host, saya harus jujur, saya mengagum Supir Siantar. Siap. Melihat Supir Siantar ini kan ada kayak satu inspirasi nih bang. Aduh, amin. Saya langsung to the point aja. Laki-laki kalau sudah banyak fansnya, Astaga. pasti bandit banget. Kalau aku sih, ya mungkin kalian lihat lah, ya aku, orang pada bilang aku sih polos-polos. Kalau orang bilang, orang Batak bilang si burju-burju, nggak tahu kenapa. Masa sih? Iya, nggak tahu. Coba lah, kakak ngeliat aku pertama-tama, si burju-burju berarti atau si polos-polos? Karena saking terlihat seperti itu, makanya mungkin saya ngefans kali. Oh, astaga. Tapi kenapa sih justru izin nih, katanya abang ini umur 24. Katanya. Bener. Setiap live selalu deklarasi umur 24. Saya pengikut live setianya Bang Supir Siantar ini nih. Emang sering nonton juga ya? Gua ngikutin melulu nih. Oke, mantap. Makanya sampai Gas. datang ke sini Bang. Kita dari Batam nih gua. Iya, gokil sih. Makanya aku kemarin pas dapat itu kan dari Batam. Gila, dari Batam gokil sih. Mungkin karena ada jiwa Batak itu, Iya. Kan selalu optimis ya Bang kita ya Bang? Iya. Orang Batak itu yang penting gas dulu. Gas. Iya, benar. Nah, ini yang aku suka. Ya gas aja dulu. Iya, bagus. Ketika terbentur nanti kita pikirkan. Ya kan kayak hari ini kita gas ya. Kita main gas-gasan aja. Iya kan, akhirnya ujung-ujungnya di sini. Kita janjinya 7:30. Ini sudah jam 7. Iya, jam setengah 7. 8. Nah, setengah 8. Artinya kita jauh-jauh dari Bandung di luar planning semua. Iya. Tapi satu yang buat aku senang, Bang Supir Siantarnya tadi nyapa kita tetap friendly banget. Iya lah. Kalian udah jauh-jauh dari Batam, masa kalian harus pulang lagi? Ini thanks banget loh Bang. Gak apa-apa. Ya namanya kadang kan kita udah planning, kita udah atur gitu kan. Tapi ya keadaan lah. Ya kan? Ya kalau kita masih ini ya toleransi ya itulah. Kalau aku sih berpikir selalu gitu ya. Ya selagi aku bisa, aku akan pasti tolongin lah, bukan tolongin ya, aku santai aja gitu loh. Biasa itu dalam kehidupan. Tidak merasa direpotkan. Nggak ada direpotin ya. Nanti dengan banyaknya fans juga tidak merasa direpotkan Bang. Kagak lah, aku aja jujur ya, kayak aku tuh kalau ngerasa sekarang ya, kok pada mereka bisa suka sama aku sih, gue bilang, karena padahal aku juga ya biasa aja gitu loh kan. Makanya sampai sekarang orang pada minta foto, kadang bang aku tadi ngeliat abang terus aku segan nih minta foto sama abang. Ya aduh, aku tuh nggak enak kan, ya udah ini aja, karena aku mungkin media sosial ini waktu aku pertama kali nih, aku nggak nyangka bisa segede ini. Jadi aku pun nggak ada merasa siap untuk nanti aku bertingkah seperti apa kalau udah ini, nggak ada, jadi udah mengalir gitu aja sih. Kehidupan abang juga ya biasa aja. Mana minta foto cewek-cewek itu? Ya mungkin ya itu ya, kalau aku sih nggak ada, biasa aja, mau kemana aja sih ya santai aja. Tapi cewek-cewek yang minta foto cantik-cantik loh. Enggak lah, kalau itu kadang ya memang ada itu satu yang agak ini jadinya apa sih namanya, apa sih kalau kita nggak bebas itu apa sih istilah, privasinya kita agak hilang. Tapi ya kita kan nggak aneh-aneh, udah sih santai aja. Ya nongkrong aja apa segala macam. Kayak gini nih kan harusnya weekend, lu santai harusnya nih bang. Tapi gue datang ngeganggu time-nya lu gitu bang. Ya enggak kan, karena aku oke. Ya aku setuju kan. Ya jadi aman-aman aja sih, enggak. Tidak ngerasa nanti kalau aku nggak yain nanti dia anggap sombong gitu. Semua aku tuh agak tidak peduli dengan omongan orang sih. Iya kan. Nice. Jadi kayak mungkin orang bilang nanti kau harus gini, nanti bodoh amat sih kalau aku sih orangnya. Yang penting apa yang aku suka aku lakuin, apa yang nggak suka ya udah gitu kan. Ya kayak gini mungkin aku udah okein lah ya, kita ketika udah okein kita harus komitmen. Iya kan. Ketika tidak terjadi dengan plannya, ya kan, tidak sesuai dengan plannya, yang di situ berbunyi toleransi, ya kan.
Ini politisi muda masuk deh. Oh ya. Iya kalau kita bikin gaya-gaya kita wah waktu gua nih gini ya, aduh nggak, kalau aku karena libur aja juga masih ya santai lah. Jadi pernah baper nggak bang sama fans cantik-cantik itu? Baper sih enggak sih. Masa sih? Karena gini mungkin gini, kalau dia karena suka karena lihat kontenku, ya itu nggak jatuh cinta sih, itu dia suka doang. Oh gitu? Iya dong. Kan dari mata dulu. Iya memang cantik, tapi belum tentu dia. Iya kan kita mencari cinta yang murni sih. Polos-polos. Iya, dan aku agak kalau aku ketemu cewek aku gemeteran, nggak tahu kenapa itu sampai sekarang. Masa sih bang? Iya, aku tuh kayak aduh grogi. Jadi sia-sia dong yang cantik-cantik yang laki-laki. Ini serius ya? Karena ini pertanyaan yang suka dipertanyakan di live tapi nggak dijawab. Harus kita jawab, ini kesempatan kita. Gas. Gimana menyikapi, apa pernah ada pakai rasa terhadap fans-fans yang cantik? Kalau aku sih sama teman-teman yang tahu aku dari TikTok sih aku ya biasa aja. Ya mau even dia cantik atau apa aku nggak mau juga. Ya takutnya kan nanti ya dia mungkin karena ternyata pas kita real life-nya dia ngeliat, oh abang nggak sesuai dengan di TikTok, dia nanti putusin kita. Bisa aja kan? Ya kan kadang kan di media sosial nggak 100% apa yang aku tampilin juga kan di situ kan. Oke. Tapi netizen banyak doain sama Astaga. Enggak lah, enggak. Oh ini jadi acara gosip nih. Orang-orang pada bilang gitu, kalau aku sih kayaknya enggak lah, itu kan. Cakep banget loh. Cakep lah, buru purba, pariban kita. Ya kadang gini, semenjak aku di mana namanya di media sosial ini, aku tiap nge-live sama cewek cantik, pasti aku dijodohin sama itu, sama si A, si B, si C, si E. Apalagi statusku kan masih lajang ya. Iya kan, bikin konten sama si ini, dibikin, wah Joshua lagi sama ini nih, Super Center sama ini. Nanti bikin konten, ya kayak gitu-gitu ya. Tapi kan kita nggak ada status apa. Maksudnya nggak ada, di real life kita nggak ada apa-apa ya. Ya kalau kamu mau mengasumsikan gitu-gitu ya terserah, tapi kita nggak ada. Tapi memang nggak pernah dibaperin bang? Walaupun enggak. Udah beberapa kali intens ketemu atau enggak intens. lah, enggak. Gagal dong usahaku. Enggak. Kalau aku sih jujur aja, ya tujuan aku main TikTok itu ya cuman ini aja, bukan mau cari cewek di situ kan. Iya ya. Iya, jadi ya. Tapi jujur ini yang paling menarik nih bang dari Bang Joshua dari Super Siantar ini ya kebetulan sebenarnya di samping gua host, kebetulan saya dari ketua perempuan Merdeka, ada namanya yayasan kita. Oke. Perempuan Merdeka dan Setara nih. Jadi di sini banyak kita menangani kasus-kasus kayak pacarnya dilecehkan, kekerasan dalam pacaran, terus memperbudak pacarnya gitu-gitu. Jadi mungkin abang pernah lah dengar perempuan di Batam itu begitu sangat mudah, sangat gampang katanya. Jadi dan aku juga tidak bisa menampik itu karena banyak case yang saya hadapi itu. Jadi perempuan itu dianggap objek nih bang. Kalau saya sendiri melihat ini, makanya saya tergerak dari keresahan itu, melihat itu saya ajak teman-teman yang mungkin bisa diajak bertukar pikiran buat yayasan ini, kita edukasi perempuannya gitu. Yang paling sering datang ke kita itu ketika kasarnya gini bang, ini pengecualian buat laki-laki yang baik ya. Banyak laki-laki yang memanfaatkan perempuan-perempuan yang suka, yang sayang sama dia gitu. Jadi dia pengangguran. Kita tahu di Batam itu cenderung perempuan itu kerja dari jam 7 ke jam 7, operator di perusahaan elektronik manufaktur gitu. Jadi setelah pulang kerja pun masih ada kekerasan gitu loh bang. Bahkan hidupnya pun udah dibiayain. Tapi dia tidak bisa ngapresiasi sayangnya si perempuan itu ke dia gitu, malah dimanfaatin gitu bang. Nah ini yang kurang ajarnya itu, sorry itu saya Batak banyak bang, laki-laki Batak nih. Nah ini kan sosok Super Siantar kan yang saya lihat banyak fans, ini kacamatanya kita kok tidak ada unsur kayak manfaatin apa gitu, dan kok masih single gitu-gitu nih. Jadi gimana sih melihat laki-laki yang kurang ajar begitu nih, bang? Kalau saya ya bukan cuman laki-laki, kan yang kayak kakak bilang, laki-laki manfaatin perempuan.
ataupun perempuan manfaatin laki-laki, itu sama-sama aja gitu loh. Ya kan, kita berbicara dua orang nih, kadang ya itu, kadang kan namanya cinta, aku tuh nggak bisa juga gini ya, secara logika dan hati itu kadang bertolak belakang. Ya kan, contohnya adalah cewek gitu cinta banget sama kita kuras ininya. Tapi kadang di satu sisi dia memberikan ke kita itu, dia bahagia. Oh, itu memang benar-benar tulus nih Bang? Si ceweknya. Ya, iya tapi kan? kan dimanfaatin. Di luar daripada itu. Oke. Iya kan? Di luar daripada kita secara logika dimanfaatin. Nah, kayak contohnya kakak pernah nggak ngasih sesuatu sama pacar kakak? Pernah. Bahagia nggak kalau dia terima? Iya. Iya kan? Bahagia. Nah, karena kakak ngasihnya pakai cinta, kan? Ya. Nah, itu juga mungkin kejadian. Ternyata setelah ditelusuri, cara menjalaninya ini yang salah. Ya, aku sih nggak bisa komen apa-apa ya masalah itu ya. Kadang itu menurut aku semua akan dirugikan ketika keadaan tidak sesuai dengan rencana. Misalkan. Ya, boleh. Saya ngasih cewek terus, saya dimanfaatin sama cewek. Tapi karena kita masih di koridor pacaran, saya ya senang aja dia ngasih gitu kan. Tapi ketika putus, baru hitung-hitungan. Iya nggak sih? Iya, walaupun awalnya tulus gitu. Ya iya. Ya, itu yang sering terjadi di hubungan sih. Bukan antara cowok ke cewek, cewek ke cowok juga. Ini another case lah Bang. Misalnya ketika si perempuan ini sudah semaksimal mungkin memberi buat si laki-laki, tapi balik lagi saya bawa Batam ya, karena ini tersorot banget ya. Iya. Nah, jadi ketika si perempuan ini yang begitu tulus dimanfaatin terus lagi kena kekerasan juga loh Bang. Nah, ini kan gimana ya? Jujur kalau saya melihat, dan bahkan sering terjadi karena banyak minta pendampingan advokasi dari kita Bang. Gimana sih supaya laki-laki itu ada kesadaran sendiri bahwasanya kamu punya tanggung jawab walaupun sebenarnya lu masih sama pacaran. Jadi tidak melulu ya kita terima lu sedang pengangguran, contoh nih Bang. Tapi ketika kamu sudah dinafkahi sebenarnya, tapi apa ya bahasa halusnya ya? Dikasih inilah materi. Materi sama si perempuan, ya hargai dikit dong. Jangan justru, jadi laki-laki ini ketika dikasih pengorbanan begitu, dia kayak ngerasa, kembali lagi anak ini raja, ngerasa punya hak penuh, otoritas penuh terhadap perempuan, jadi sesuka-sukanya. Gimana sih untuk menyadarkan laki-laki begini Bang? Ya itu kalau aku sih susah ya. Satu bucin, satu manfaatin. Itu tuh connect gitu loh. Satu dia bucin, bisa ngasih segalanya gitu kan. Satu lagi ya udah lu ngasih buat terima gitu kan. Jadi ini nyambung gitu loh. Tapi sebenarnya itu nggak benar kan Bang? Iya nggak benar. Cuma kan mereka melakukan ini dengan kesadaran mereka juga kan. Ya. Iya nggak sih? Jadi maksudnya saya, si cewek itu kan ngasih sama si cowok itu ikhlas kan? Iya, karena dia cinta. Bisa dikatakan karena bego juga Bang. Ya itu dia. Harusnya jangan salahin cowoknya juga. Nah, ini mungkin aku lebih ke minta tolong ke laki-laki nih Bang, ke Bang Supir Center nih. Kayak minta tolong gimana sih lu nge-coaching laki-laki ini supaya punya kesadaran. Kalau saya di posisi itu saya nggak akan mau dong. Tapi kan kebutuhan orang itu beda-beda. Kayak yang tadi kakak bilang. Mungkin dia pengangguran. Kesempatan dong, dia dapat duit dari mana? Iya. Saya mau coaching dia juga gimana caranya? Dia pasti ngomong sama saya, dia bilang, bacot katanya gitu kan. Kau kan banyak duitmu, mungkin dia bukan begitu. Sedangkan aku. Nah itu sebenarnya yang harus kita edukasi adalah jangan pemberinya dong. Oh iya. Kalau saya ya, fokus ke pemberinya, jangan ke laki-lakinya. Kucing akan selalu makan ikan. Salah lagi nih kamu apa? Iya dong. Kalau kamu kasih ikan terus sama kucing, dia akan makan. Oke. Cara untuk dia nggak makan ikan apa? Jangan kasih ikannya. Iya dong. Jadi jangan selalu menyalahkan si pihak kedua. Tapi cinta tadi Bang. Ya itu dia. Jadi kan kayak kamu kasih dia ini, kamu kasih dia pengertian. Cinta itu oke, tapi harus ada logikanya juga.
Iya. gitu kan. Itu yang harus kamu sadarkan. Jangan kamu berharap dia cinta terus dia ngasih, kamu berharap orang lain yang akan berubah. Nggak bisa, susah. Ya jujur gue juga pernah nih dikasih melulu nih sama laki ya. Iya. Dikasih melulu. Tapi ketika gue sadar gue nggak suka sama dia, gue nggak terima bang. Iya. Nah gitu maksudnya. Iya. Ini kan laki-laki hampir bisa dikatakan Itu enggak. kakak, pribadi kakak. Iya maksudnya ini kan gue perempuan nih. Iya. Maksudnya laki-laki ada gimana sih supaya ada kesadaran begitu gitu loh bang? Ya agak susah itu kembali ke kepribadiannya masing-masing sih. Cuman untuk menyadarkan itu aku rasa apa ya? Ya sekarang ini ya mungkin melalui konten-konten seperti ini kali. Ya jangan mau kondo, jangan mau kondo atau apa. Iyalah. Kalau aku sih bilangnya ya kalau kamu nanya ke kepribadian aku sih aku nggak akan mau. Tapi itu emang agak susah aku bilang. Ya kamu sadarin juga perempuannya, kamu bilang udah kalau cinta jangan bego-bego banget gitu. Oke teman-teman karikator yang sedang cintanya lagi bego-bego ya. Iya dong. Pernah jatuh cinta nggak? Iya dong. Iya kan? Rada ada bego dikit kan? Banget sih. Pernah Iya. bego juga sih bang. Iya. Kamu pernah ngalamin? Pernah. Apa Cuman yang kamu alami? kenapa aku mempertanyakan begitu? Karena ketika gue di fase cinta bego banget itu, kan gue ngasih nih. Tapi ketika gue ada di posisi ada laki-laki cinta banget ke akunya itu, bego juga nih. Iya. Kan gue nggak cinta nih, tapi masih ngasih. Iya. Gue skip gitu loh. Iya. Aku nggak suka lo sama mau gitu loh. Iya. Harapannya sih begitu. Iya. Gitu Iya. bang. Cuman ya itu kan kadang itu kita bilang di hidup ini kita cuma bisa ngasih planning, tapi ada juga namanya keadaan yang nggak boleh kita sepelekan. Iya nggak sih? Itu dia. Kuncinya keadaan, bos. Jadi jangan pernah menyepelekan namanya keadaan situasional di hidup ini. Kalau aku sih selalu berpikir gitu. Ya kadang di hidup ini kita udah plan A B C D E F G, tapi ada keadaan lah ya kita harus bisa G B ya. Jadi gitu aja. Apa fleksibel kalau kata orang ya sekarang. Iya, nggak kaku-kaku banget ya. Iya nggak kaku-kaku banget. Iya. Kaku itu enaknya pas malam pertama. Nah ini kapan kita pesta bang? Aduh.